Baik teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya. Di video saya kali ini akan saya membuat tempat project menggunakan LCD sama 7 segmen, kemudian juga sensor cahaya dan suhu, dimana kita akan menampilkan nilai dari suhu dan juga nilai dari cahaya untuk tampil di LCD dan juga 7 segmen. Nah, namun di sini nanti salah satu aja yang kita tampilkan di 7 segmen. Untuk yang pertama ini nanti akan menampilkan intensitas cahaya, nilai didapat dari sensor LDR. Ini untuk rangkaiannya seperti ini ya teman-teman. Di sini ada komponen yang kita gunakan, yaitu LDR, sensor cahayanya sendiri, kemudian ada resistor 10K, PCF ini, kemudian ada sensor suhu LM35, dan juga ada monitor LCD 16x2, kemudian Arduino, kemudian 7 segmen yang 4 ya. Oke, ini untuk rangkaian desainnya di Proteo seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat untuk codingannya di Arduino. Nah, ini untuk codingannya di Arduino. Ya, ini kita ada menggunakan library Liquid Crystal IC2C, kan tadi kita ada menggunakan LCD. Untuk pengalamannya saya kasih high, jadi nilainya 0 kali 27 ya, dengan kita menggunakan LCD 16:2. Nah, kemudian sini kita inisialisasi pin-pin yang digunakan untuk 7 segmennya sendiri. Ini pin yang digunakan. Kemudian untuk suhunya kita menggunakan pin analog, yaitu A0, dan juga pin cahaya A1. Untuk sensor cahayanya A1, sensor suhunya A0. Oke, kemudian di sini kita atur di bagian void setupnya untuk pin A sampai dengan G, dan juga D1 sampai dengan D4, ditambah pin suhu dan pin cahaya. Kita setting untuk inputnya atau output gitu. Jadi untuk pin A sampai dengan D4 ini kita atur output semua. Sedangkan untuk pin digitalnya, yang itu pin suhu dan pin cahaya, kita atur sebagai input. Kemudian di sini kita juga ada menambahkan untuk default awalnya nanti akan muncul di LCD paling atas akan muncul latihan. Kemudian yang di bagian bawahnya, baris keduanya, ada muncul LM35 dan LDR. Jadi latihan LM35 dan LDR seperti itu. Nah, di sini untuk nilai 1 dan nilai 3 ini kita gunakan untuk mengatur center tulisan dari latihan dan juga LM. Untuk delaynya 1000 atau 1 detik. Kemudian di sini kita membuat untuk menampilkan nilai dari nilai cahayanya, kita tampilkan di 7 segmen. Jadi untuk K1 seperti ini ya teman-teman, nanti digital write D1 nya dikasih high berdasarkan dari nilai cahayanya. Ini sampai dengan case 7. Kemudian digital 7 segmennya. Selanjutnya ada void loop. Nah, di void loop ini kita memasukkan nilai cahaya itu sama dengan analog read, dimana pin cahaya yang tadi kita daftarkan di atas. Kemudian yang kedua ada nilai suhu, didapat juga dari analog read, yaitu pin suhu yang sudah kita daftarkan di atas, A1 dan A0 dan A1. Kemudian ada suhu. Untuk suhu Celsius sendiri itu sama dengan nilai suhu dikali dengan 500 dibagi dengan 1024. Ini adalah rumusnya untuk mendapatkan nilai suhu Celsius. Kemudian nanti dia membersihkan layar dari LCD itu. Kemudian dia akan menampilkan cahaya string INT, nilainya
nilai cahaya yang didapatnya berapa ditampilkan di sini. Sedangkan dari nilai suhu sendiri nanti di sini ada chart dulu, dia akan ditambahkan dengan 223, kemudian di paling kanan akan menampilkan C atau lambang dari Celsius, kemudian delaynya ada 1000. Kemudian ini untuk menampilkan nilai yang didapat ya teman-teman, yang ada di 7 segmen nanti. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini udah dibuat sini ya teman-teman. Saya nggak perlu jelasin semuanya ya, kita mengingat waktu juga biar nanti saya sertakan aja untuk link dari codingannya ini nanti saya sertakan di deskripsi. Ini untuk void untuk mematikan 7 segmen, jadi nanti D1 sampai dengan D7 akan dikasih low seperti itu teman-teman. Oke, kita ekspor compile binary. Saya sudah compile, jadi nggak perlu saya compile lagi. Di sini saya langsung coba saja untuk menjalankan. Oke, sudah nyala. Untuk tampilan awal akan seperti ini teman-teman, seperti tadi sudah saya jelaskan. Nanti ada muncul latihan, kemudian LM3. Nah, ini udah suhunya 160 derajat dan cahayanya 423. Nah, yang saya tampilkan di 7 segmen sini adalah cahaya. Nanti di project di yang berikutnya ya, project berikutnya nanti yang saya tampilkan suhu. Jadi sekarang saya tampilkan cahaya terlebih dahulu di 7 segmennya. Oke, kemudian kita coba mengubah. Nah, ini teman-teman bisa lihat di bagian suhu di LCD-nya itu bertambah berdasarkan sensor suhunya kalau kita menambahkan nilainya. Kemudian untuk yang cahaya juga sama, di 7 segmen juga akan ikut berubah sesuai dengan yang ada di LCD. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, itu kurang lebih yang pertama seperti itu. Kita lanjut ke yang kedua. Kita lanjut yang kedua, open project. Oke, yang kedua ini. Untuk yang kedua ini rangkaiannya masih sama, hanya saja di sini saya menggunakan LCD yang 20 kali 4. 20 kali 4 karena nanti saya akan menampilkan 3 suhu dan juga satunya dari cahaya itu. Namun yang di 7 segmen nanti yang saya tampilkan hanya suhu Celsius. Oke. Kita untuk codingannya sebenarnya hampir mirip ya teman-teman, hanya saja yang kita tampilkan ada 3 sehingga ada penambahan aja dikit. Oke, ini dia ya teman-teman. Seperti yang awal tadi udah saya jelasin, ada penambahan liquid kristalnya, library-nya, kemudian kita pengalamatan di sini karena saya kasih EKX jadi dapatnya 27. Kemudian di sini saya pakainya yang 20 ya teman-teman. 20 kali 4. Kemudian pinnya kita daftarin semua, kemudian pin suhu atau pin suhunya kita kasih 0, pin kita menggunakan pin analog, kemudian cahaya juga kita menggunakan A1, pin analog juga. Kemudian di sini kita ada memasukkan untuk penginisialisasi namanya juga, nilai suhunya ini ada Celsius, Reaumur sama Fahrenheit. Kemudian di setupnya kita atur untuk pin modenya dari A sampai dengan D4 output, kecuali pin suhu sama pin cahaya itu kita kasih input karena dia mendapatkan nilai inputan dari sensornya itu. Kemudian untuk tampilan awal nanti sama, dia akan menampilkan latihan LM35 dan LDR internal. Kemudian sini kita ganti pakai 1000 ya teman.
biar 1 detik aja, nggak lama. Oke, kemudian di sini yang akan ditampilkan di 7 segmen adalah nilai dari suhu. Maka kita masukkan di sini nilai suhunya. Suhunya yang diambil nilai dari Celsius ya teman-teman. Yang nanti akan tampilkan 7 segmen. Kemudian di sini kita di void loop-nya kita masukin nilai suhu sama dengan analog read. Terus dia mengambil nilai dari pin suhu yang udah kita daftarin di atas, pin digitalnya itu ya. Kemudian nilai cahaya juga sama diambil, namun untuk nilai cahayanya langsung aja diambil, ditampilkan tanpa ada rumusnya dulu ya. Kalau suhu harus ada rumusnya dulu, sini kita masukin, dimana suhu Celsius sama dengan nilai suhu dikali 500 dibagi dengan 1024. Begitu juga dengan nilai untuk suhu Reaumur sama Fahrenheit, pakai rumus juga, teman-teman bisa baca sendiri, ada kelihatan di sini ya rumusnya. Kemudian dia akan menampilkan untuk bagian atas, untuk di LCD bagian atas 00 dia akan menampilkan nilai cahaya sama dengan string nilai cahayanya. Sedangkan untuk nilai suhu dia akan menampilkan untuk nilai suhunya nanti ditambah dengan 223 jar. Nah, ini untuk diambil dari suhu C ini. Udah dapat rumusnya ya. Rumusnya ini didapat dari nilai yang di rumusnya ini ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama dia menampilkan ini, kedua menampilkan suhu untuk suhu Celsius, ketiga dia menampilkan Reaumur, dan keempat Fahrenheit. Kemudian untuk nilai-nilainya ini juga sudah ditampilkan di sini ya teman-teman. Oke, ini untuk 7 segmennya. Oke, untuk codingannya saya sertakan di deskripsi. Kita jangan lupa untuk explore compile binary, karena saya udah compile jadi tidak perlu lagi. Terus kalau sudah compile kita masukin di sini, cari filenya, tapi saya udah masukin jadi nggak perlu. Kita langsung run. Oke, coba kita ngerun dan hasilnya nah ini dia. Untuk latihannya saya tampilkan di baris pertama dan yang ketiga. Nah, ini di atas ada nilai cahaya, nilai suhu Celsius, Reaumur sama Fahrenheit. Dan yang ditampilkan di LCD adalah nilai dari suhu Celsius. Nah, yang tadi pertama kan udah menampilkan nilai cahaya, sekarang saya menampilkan nilai suhu. Tapi ditambah dengan dua nilai suhu lagi. Jadi tadi kalau cuma suhu Celsius sama cahaya, sekarang bisa menampilkan suhu Celsius, Reaumur sama Fahrenheit ditambah cahaya. Jadi 4 ya teman-teman. Oke, itu yang kedua. Kita next lanjut ke yang ketiga. Ini ya teman-teman, kalau teman-teman penasaran pakai yang dipakai alat-alatnya ini, saya menggunakan ini. Teman-teman bisa lihat penamaannya di samping, kemudian cari aja di Proteus. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Oke. Nah, untuk yang ketiga ini nanti di sini jika nilai dari sensor LDR-nya atau nilai dari suhunya ini dari cahaya yang diterima ini kalau lebih dari 40, maka buzzer akan berbunyi dan LED akan menyala. Kemudian di LCD akan menampilkan ada maling. Dan juga pin buttonnya ini kalau semisal kita mau mengembalikan kembali, mengatur ke awal biar nggak bunyi, kita harus kembalikan nilai LDR-nya ini ke kurang dari 40 ya, kurang dari 40. Kemudian untuk pin buttonnya ini atau buttonnya ini kita kasih terhubung ya, jadi dia kayak kepencet tapi nggak naik lagi gitu, dia kepencet terus. Nah, tapi kalau semisal teman-teman buttonnya belum kepencet dan
di sini teman-teman mengatur kembali nilai dari LDR-nya kurang dari 40, buzzernya tetap akan berbunyi. Jadi buttonnya tetap harus ditekan. Nah, jadi cara kerjanya nanti seperti itu. Oke, untuk kode programnya kita buka di sini. Yang ketiga, oke, buka. Nah, ini ya teman-teman kodenya. Seperti biasa kita memasukkan ini dulu untuk library dari Arduino nya, kemudian pengalamatan saya masih pakai 27 juga, inisialisasi pin yang digunakan, kemudian bagian setupnya kita masukin pin modenya untuk buzzer, button, cahaya, sama pin LED. Kemudian void loopnya seperti ini ya teman-teman. Button stage-nya itu sama dengan digitalis, jadi dia membaca dari pin buttonnya. Kemudian nilai cahayanya juga, untuk nilai cahayanya kita menggunakan yang analog, jadi dia dapat nilainya itu dia baca dari pin analog. Kemudian di sini dia akan menampilkan ada maling, namun dia akan menampilkan di LCD baris paling atas dikasih nilai 3 sini biar center ya teman-teman. Oke, untuk saya kira untuk codingannya tidak begitu panjang ya teman-teman. Seperti ini saja, sangat sederhana. Kita jangan lupa untuk explore compile binary. Setelah itu kita lanjut di sini untuk memasukkan programnya. Karena saya udah masukin programnya, kita langsung aja nge-run. Nah, ini kalau nilainya kurang dari 40, nilai cahayanya kurang dari 40, berarti nggak akan muncul apa-apa ya di LCD. Coba kita naikin. Nah, langsung buzzernya akan bunyi dan akan ambil ada maling. Nah, jika buttonnya ini kita nggak pencet, terus kita kurangi, nah ini kita udah kurangnya tetap aja akan bunyi. Jadi kuncinya kita harus menekan button. Nah, baru dia bisa buzzernya bisa mati dan LED-nya juga bisa mati. Tapi kalau kita nggak pencet buttonnya ini dan cahayanya bertambah, otomatis akan bunyi terus ya teman-teman. Jadi di sini saya kasih naik, nah bunyi. Jika saya turunin nggak akan mati buzzernya. Kalau semisal saya naikin ini terus buttonnya saya lepas, nah ini saya kurangi teman-teman, nggak akan berhenti bunyi, dia akan bunyi terus. Nah, terus kita harus pencet sini dulu baru bisa mati. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi nanti pin LED-nya ini nanti akan menyala dan juga buzzernya akan berbunyi, ditambah ada tulisan maling di LCD jika cahayanya lebih dari 40. Kenapa cahaya lebih dari 40? Karena emang di programnya seperti itu. Ya ini ya, kita lihat programnya. Untuk programnya di mana? Ini dia. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Untuk codingannya seperti biasa, kita mendaftarkan pin yang digunakan, inisialisasi pin, kemudian library yang digunakan apa, pengalamatan dari LCD-nya sendiri. Kemudian di void loop-nya dia mendapatkan nilai dari analog read untuk pin cahaya dan analog read untuk pin suhunya. Oh, salah ya teman-teman, saya salah buka. Ini yang 3 ya teman-teman. Salah buka. Nah, yang 3.
pantasan codingannya kok aneh. Nah ini dia. Itu ya teman-teman, codingannya tadi saya kira udah saya jelasin ya untuk codingannya. Nah ini jika nilainya sekian, maka buzzer akan hidup. Oke, kita lanjut ke yang terakhir 4 ya. Wah, nggak kerasa udah 20 menit. Oke, kita buka yang keempat. Nah, ini untuk yang keempat. Di sini kita sudah menggunakan traffic light, di mana nanti jika suhunya jika suhu dan udaranya ini kita udah atur sini. Bentar, kita buka codingannya dulu. Nah, jika suhunya kurang dari atau sama dengan 25 dan nilai cahayanya kurang dari 40, maka yang akan ditampilkan sini adalah mendung. Nah, jika nilai suhunya kurang dari 23 dan nilai cahayanya kurang dari 40, maka akan ditampilkan hujan dan LED atau lampu traffic light-nya yang merah akan nyala. Kemudian untuk jika suhunya kurang dari 19 atau sama dengan 19 dan nilai cahayanya kurang dari 40, maka akan ditampilkan dingin. Jika suhunya lebih dari 25 atau sama dengan 25 ditambah dengan nilai cahayanya sama lebih besar dari 45, maka akan ditampilkan cerah. Jika nilai suhunya lebih dari 30 derajat dan nilai cahayanya lebih dari 50, maka akan ditampilkan panas. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk void loop-nya ya ini untuk rumusnya. Kemudian void LED-nya ini LED tapi yang dipakai traffic light ya. Untuk pin LED R ini maksudnya pin LED yang merah, kemudian LED Y ini yellow jadi yang kuning, kalau yang R berarti red, kemudian pin LED G berarti green, kemudian pin buzzer. Nah, untuk ketiganya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, ini untuk inisialisasi pin semua udah oke. Seperti biasa kita explore compile binary. Kalau sudah kita masukin, kalau sudah oke kita ngerun. Oke, nah ini nilainya 25 derajat untuk suhunya, kemudian cahayanya 80, jadi dia menampilkan cerah. Jika kita lihat dulu, nah biar teman-teman paham ya yang di codingannya ini. Nah, ini terlalu kecil ya. Oke. Nah, di sini mana tadi rumusnya? Nah, ini karena cerah itu di sini. Jika nilainya lebih kecil, lebih besar dari 25 dan nilai cahayanya lebih besar dari 45, maka akan tampilkan cerah. Nah, jika saya kurangi ya teman-teman, saya mengurangi di sini. Susah juga ya ini kalau ditampilkan. Nah, biar gini enak.
Nah, ini hujan, maka lampu merahnya akan menyala dan juga buzzernya akan berbunyi. Ditambah sini nanti ada tanda hujan. Nah, jika kita naikkan untuk LDR-nya, maka buzzernya akan berhenti berbunyi. Kemudian nilai suhunya kita naikkan juga. Nah, lampunya menjadi hijau di sini, cerah, tampilnya cerah. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Untuk codingannya nanti saya sertakan di deskripsi ya teman-teman. Untuk rangkaiannya nanti bisa lihat di video rangkaiannya. Saya kira jelas ya untuk rangkaiannya, kalau dilihat di video saja itu bisa mengikuti. Oke, itu saja ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.